Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela timnas Indonesia. Pasukan Sintayong kedatangan rekrutan tangguh lagi. 2 di antara pemain keturunan tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. Jelang 2 laga tersebut, PSSI masih gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan demi semakin memperkuat skuad Garuda. Langkah yang diambil PSSI itu rupanya disoroti media Vietnam, Sohapn, yang menyebut ada 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tim kepulauan ini bakal kedatangan 3 rekrutan tangguh lagi berkat kebijakan naturalisasi pemain asal Indonesia, tambah media Vietnam itu. Terutama di antaranya adalah bintang yang baru saja bermain sangat bagus melawan Man Utd, tulisnya lagi. Salah satu dari 3 pemain Belanda yang dimaksud media Vietnam tersebut adalah bek FC Twente, Mads Hilgers. Pada Kamis 26 September 2024, bek berusia 23 tahun itu bermain gemilang saat FC Twente bertandang ke markas Man United di Liga Eropa. Selain Mads Hilgers, ada Eliano Reijnders, sang bek kanan PEC Zwolle yang juga sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, pemain keturunan Belanda Indonesia ketiga yang dibahas Sohapn adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra. Striker berusia 19 tahun itu saat ini bermain di level U-Strip 21 dan belum mengikuti turnamen profesional setelah sempat berlatih di Akademi Muda Ajax Amsterdam. Mauro Zijlstra sebelumnya sempat mengaku bahwa dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia dan sudah menyerahkan dokumen ke PSSI. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Mauro Zijlstra akan diproses karena belum berjabat tangan. Dalam kurung, Mauro belum salaman. Jadi, saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick. Persiapan link live streaming Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste. Saatnya pesta gol lagi sebanyak-banyaknya Garuda Nusantara. Timnas U20 Indonesia harus mewaspadai perlawanan Timor Leste dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia bakal bermain lawan Timor Leste di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 27 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U20 Indonesia punya modal positif sebelum laga ini. Pasalnya, skuad asuhan Indra Syafri sukses mengantongi kemenangan di laga perdana atas Maladewa. Garuda Nusantara menang 4-0 pada laga tersebut. Meski begitu, kemenangan atas Maladewa tidak boleh membuat skuad asuhan Indra Syafri besar kepala. Indra Syafri mengaku belum puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pelatih berusia 61 tahun tersebut langsung memasang alarm waspada kepada para pemain Timnas U20 Indonesia untuk mengawal 3 pemain Timor Leste. Jadi apa evaluasi untuk Timor Leste? Tegas pelatih berusia 61 tahun tersebut. Mungkin pertanyaannya bukan evaluasi untuk Timor Leste, tapi bagaimana game plan yang akan kita siapkan melawan Timor Leste, jelasnya. Tadi kami sempat nonton satu babak di APA Televisi dan juga Timor Leste bukan tim yang mudah, juga dia punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus. Dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin menghadapi mereka, dan apalagi mereka juga ada pergantian pelatih kalau gak salah. Bukan pergantian, ada penambahan pelatih mendampingi pelatih yang lama, lanjutnya. Jadi yang jelas kita tutup buku tentang Maldives, tentu ada evaluasi ya, tapi kita fokus untuk menghadapi Timor Leste, tuturnya. Timnas U20 Indonesia juga wajib mewaspadai kemampuan Timor Leste, khususnya dalam situasi serangan balik.
Pasalnya, Timor Leste jadi satu-satunya tim yang mampu merusak rekor clean sheet Timnas U-Strip 20 Indonesia saat jadi juara ASEAN Cup U19 2024. Keduanya bertemu pada laga terakhir Grup A. Jens Raven dan kawan-kawan saat itu menang dengan skor 6-2. Jumat 27 September 2024 Timnas U20 Indonesia versus Timor Leste kick-off 19.30 waktu Indonesia Barat, venue Stadion Madia Senayan, Jakarta. Timnas U20 Indonesia pesta 4 gol ke gawang Maladewa. Indra Syafri seharusnya bisa lebih banyak gol dan gol jika konsentrasi lebih tinggi. Indra Syafri menyoroti Timnas U20 Indonesia yang seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol saat lawan Maladewa Rabu (25 September 2024). Timnas U20 Indonesia menang 4-0 atas Maladewa dalam laga pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Rabu malam. Pasukan Indra Syafri berhak atas puncak klasemen sementara karena dalam laga lainnya Yaman menang 3-1 atas Timor Leste. Meski menang 4 gol tanpa balas, Donitri Pamungkas CS kesulitan membongkar pertahanan Maladewa di babak pertama hingga ditahan 0-0. Namun di babak kedua, 4 gol diciptakan kurang dari 15 menit masing-masing oleh Aditya Warman, Vigo Denis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri melihat masalah utama di babak pertama anak asuhnya adalah soal finishing. Di babak kedua sedikit perubahan dilakukan Indra Syafri dengan memasang 2 striker sehingga langsung bisa mengubah permainan. Ya ini kan memang pertandingan pertama, jadi memang saya melihat anak-anak di babak pertama finishing kurang bagus, kata Indra Syafri dalam wawancara bersama Indosiar pasca laga. Tetapi secara keseluruhan di babak pertama apa yang kita rencanakan cukup berjalan dengan baik, chemistry pemain, bola mengalir begitu cepat tetapi di finishing masalah. Di babak kedua kita melakukan rotasi dan melakukan perubahan strategi, alhamdulillah bisa menghasilkan 4 gol. Terima kasih untuk seluruh pemain, tambahnya.